Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan Jumat 26 November 2021. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Segala pujian serta hormat kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di dalam Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh merasakan penyertaan-Mu dalam kami melakukan seluruh aktivitas kami, perjalanan hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami datang pada malam hari ini bersyukur, bersembah sujud Tuhan. Untuk bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka mata hati pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami mampu dan memahami akan kebenaran firman yang akan disampaikan. Berbicaralah ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus, nats kita pada malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah judul perikop, Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah tetaplah mengucap syukur, di mana saya mengambilnya untuk kita renungkan pada malam ini pada ayatnya yang ke-18. Kembali saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah sebuah sikap hati manusia. Mengucap syukur menunjukkan sebuah sikap yang didasarkan pada iman orang percaya kepada Allah. Sekalipun ini sebuah perintah sederhana, namun kenyataannya banyak kegagalan orang percaya untuk mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, ucapan syukur atau mengucap syukur mudah terjadi ketika hidup kita berjalan baik.
dan lancar, juga dipenuhi kebahagiaan. Tetapi kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau kita harapkan. Masalah datang silih berganti, senantiasa mendera kehidupan kita. Kita bisa saja bersimbah air mata. Pada saat demikian, masihkah kita mampu bersyukur? Bila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Bahkan pengucapan syukur itu seharusnya seperti nafas hidup kita yang tak pernah berhenti untuk berhembus selama kita hidup. Firman Tuhan mengajar kita bahwa ucapan syukur adalah hal yang wajib bagi orang percaya. Kita bersyukur karena Tuhan memakai atau mengizinkan segala sesuatu dan keadaan untuk kebaikan kita. Setiap orang yang mengucap syukur kepada Tuhan akan mendapatkan pertolongan dan kekuatan daripadanya, sehingga mampu menghadapi setiap masalah dalam hidup, karena ucapan syukur adalah suatu ekspresi dari iman yang tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita mengakui kelemahan dan kekecilan serta kemiskinan kita di hadapan Tuhan dan mengakui kebesaran serta kekayaannya. Bersyukur itu merupakan suatu pengakuan terhadap kekayaan Tuhan. Seseorang juga mengucap syukur karena mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Kita bersukacita sambil berdoa, dan kita berdoa sambil mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena sukacita yang kita peroleh dari Tuhan. Jelas, kehidupan orang yang tidak bersyukur atas berkat yang ia miliki selalu menganggap hasil dari jerih payahnya sendiri. Orang Kristen seharusnya juga tahu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan kesempatan hidup dan juga keselamatan di dalam nama Yesus. Namun seringkali ucapan syukur keluar dari mulut kita hanya saat kita menikmati dan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Ketika hal-hal yang tidak baik, itu menurut penilaian kita, terjadi pada hidup kita dan menimpa hidup kita, sulit sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, yang keluar dari bibir kita hanya ungkapan kekecewaan, kekesalan, keputusasaan, sungut-sungut, omelan, dan bahkan kita berani menuduh dan menyalahkan Tuhan seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel. Hal itu pun bisa saja atau bisa juga terjadi pada diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka atau duka adalah warna-warni dalam kehidupan manusia. Satu hal yang seharusnya menguatkan kita adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus,
Tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita. Amin. Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami diberkati melalui renungan malam pada hari ini, melalui firman-Mu, kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus mengucap syukur, tetap bersyukur untuk setiap keadaan kami Tuhan, baik suka maupun duka Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, itulah yang mampu kami hadapi ketika kami mengalami hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan kami. Melalui firman-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau materaikan dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami terus bersyukur dan bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan. Terpuji nama-Mu Allah Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, dan inilah syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.